Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang podcast kita, Komunitas Berakal Sehat atau yang dikenal dengan Kombes, kedatangan seorang tamu istimewa, Pak Binsar Malau Gurning. Bapak ini punya riwayat hidup yang panjang, kita nggak usah ngulang-ngalik riwayat hidup ya, nanti sambil jalan aja. Yang pastinya Bapak Binsar ini sekarang berusia 81 tahun. Ya. Dan pemirsa bisa lihat orang sangat sehat, segar, masih bisa jalan kaki. Ya. Artinya kakinya masih bagus, nggak asam urat. Ya. Nah, kita ingin tahu Pak, supaya pemirsa juga tahu kalau ingin bahwa hidup kita berumur panjang tapi berkah, sehat, ya mungkin Bapak tolong diberitahu teman-teman bagaimana kiat Bapak bisa sehat sampai sekarang, Pak. Jadi saya melakoni hidup ini dengan disiplin. Jadi memang dari 1965 saya sudah masuk sekolah yang jam 4 pagi bangun olahraga, terus pagi itu sarapannya jam 7. Sudah itu belajar. Nanti siang makan, sore makan juga jam 5 sore. Itu di sekolah, itu diterapkan di sekolah. Jam 5 sore. Udah, habis itu jam 7 udah tenang waktu belajar, jam 9 tenang waktu tidur. Kan gitu. Jadi nggak ada yang begadang. Nah, kita juga terbawa dengan pola hidup di sekolah, di tempat pekerjaan. Di sekolah juga kita setiap bulan diperiksa kesehatan. Setelah kita bekerja juga di tempat pekerjaan juga sekali 6 bulan pasti diperiksa di laboratorium MCU, medical check up. Di mana? Waktu itu di mana Bapak? Bekerja di mana? Saya bekerja di atas kapal. Oh, di atas kapal. Jadi di sana semuanya harus berbadan sehat, ya kan gitu. Karena di sana diterapkan 3K, keselamatan kerja dan keamanan, kan itu ceritanya. Jadi walaupun saya sekarang sudah di umur yang senja ini, saya juga masih kerja. Saya mengawasi pekerjaan di kapal. Artinya sebagai pemimpin kita harus punya respon yang cepat. Nah, tetap saya lakonin bangun pagi dengan olahraga. Saya itu olahraga, sebelum olahraga saya konsumsi dulu air hangat, sama susu 1 gelas, sama telur 1. Udah olahraga, selesai olahraga baru nanti saya bisa sarapan, ya katakanlah roti 2 potong atau apa kan itu. Udah, habis itu kerja. Pulang kerja, nanti jam 5 sore udah di rumah, langsung mandi makan. Makan udah, siap-siap bobo. Oh, tidur. Nah, langsung siap bobo. Paling kalau jam 7, jam 8 udah waktu bobo itu. Jadi kalau pun ada tamu datang, udah bobo dia katanya gitu. Oh. Jadi artinya kita menyayangi diri kita ya Pak? Iya. Kita menyayangi diri kita. Ya, bagaimana kita bilang orang lain mau kita memberikan kemenangan? Ya kan nggak mungkin orang mau memberikan kita kesenangan. Selalu orang mengambil keuntungan kan buat dirinya kan. Makanya kita harus selalu berpikiran positive thinking lah. Jadi nggak, artinya ya kalau ada kita memberikan apa kepada keluarga, kepada teman harus tulus dan ikhlas. Artinya kita juga punya sikap dan moral yang bisa bekerja sama. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Kita simpan aja di dalam hati yang tidak baik, yang baik kita lepas saja supaya dia bisa beranak pinak kan itu Pak. Terus kalau yang lain ya. Kan kadang-kadang yang membuat kita sakit itu kan bukan hanya fisik Pak, ya, pikiran, hati. Gimana Bapak? Jadi artinya saya tidak pernah memimpikan yang nggak bisa saya raih, ya kan. Jadi kalaupun di teman saya sebaya dia punya kehidupan mewah-mewah, tapi yang saya pikirkan bukan kemewahan tadi, kesehatan aja. Yang penting ya kita makan, pola makan yang kita juga jaga benaran ya, supaya kita bisa bertemu kawan, ya kan. Kalau kawan-kawan saya juga banyak yang punya uang tapi mereka malah sakit. Kawan saya itu termasuk Dokter Tarmizi Hakim itu, ahli bedah itu. Iya. Itu teman saya satu kelas. Ya itu, tapi dia juga sehat dia ahli bedah jantung, terkenal sampai putri-putrinya juga ahli bedah juga di RCM gitu kan.
Nah itulah kita bilang, kau sial juga. Ya itu tadi, ya dia memang orang nggak tahu kalau dia Batak. Tarmiji Hakim Nasution dulu masukin dia ke sekolah, itu Jenderal Nasution. Ya. Jadi tadi berarti kan kita Bapak hanya memikirkan apa yang saya butuh, bukan apa yang saya inginkan, gitu ya. Jadi artinya saya mensyukuri, ya saya harus mensyukuri apa yang sudah saya dapat. Yang nggak perlu saya pikirkan hari ini sudah saya syukuri, ya besok ya kita lihat lagi besok. Jangan kita bilang besok saya begini, ngapain kita cerita besok kita belum lihat. Ya kita udah lihat dulu baru kita amankan kan gitu. Belum tentu juga sampai besok gitu. Iya. Oke Pak, itu kan ini artinya kan ada orang itu kan hatinya tuh kalau Bapak misalnya sakit hati, kalau lagi saya yakin dia Bapak pernah juga mungkin dikhianati atau disakiti orang, gimana Bapak nanggapnya? Jadi kalau umpamanya ada pendapat orang yang artinya tidak sesuai dengan nilai yang plus, ya sudah, artinya nggak usah kita bicarakan lah yang itu, kita bicarakan topik yang lain aja lah. Karena kita mencari apa yang bisa satu bahasa lah, yang ada hasilnya. Ini kan belum berhasil, ngapain kita cerita yang belum ada hasilnya? Kalau lu tanam jagung ya tumbuhnya jagung, nggak mungkin. Pernah nggak begitu Pak? Saya pergi dari Bakauheni ke Lampung, ke Masuji. Terus di sana setiap dia punya kebun kelapa sawit 15.000 hektar, dia bikin pabrik CPO. Terus si toke ini suruh saya kebetulan ngawasin kapalnya. Oh kau pergi dulu lihat pabrik katanya. Aku lihat. Jadi sampai di sana kumpul ini karyawan ada 4.000. Coba kasih kesempatan kata. Kalau bapak ini kasih uangnya di bank, dia nggak usah repot-repot, beranak pinak. Jadi bapak ini sudah, jadi kita harus belajar dari apa yang kita lihat. Saya melihat dari Lampung sampai ke Masuji ini, pohon dia pisang, dia buahnya pisang. Dia nggak sekolah loh, dia nggak cemburu lihat mangga, kenapa nggak mangga kan gitu. Jadi bersyukurlah kita kepada Tauke besar ini bahwa dia uangnya dibikin untuk dapat pekerjaan sama kalian. Dasar Batak katanya gitu. Karena saya bilang, aku lihat singkong ya buahnya singkong. Dia nggak cemburu lihat yang tanaman yang lain itu yang berbuah mangga, berbuah nangka. Enggak. Ya kalau dia singkong, singkong aja lah buahnya. Jangan harapkan berbuah mangga kan gitu. Jadi kita harus tahu diri yang benar. Iya. Kan? Tahu diri, tahu kemampuan. Iya, tahu kemampuan. Jadi, tapi kan ada lagi nih yang saya tanya tadi. Bapak kan seusia ini pernah lah dalam perjalanan hidup ini kan ada orang yang berkhianat. Ada mungkin Bapak pernah ditipu kan, atau Bapak juga pernah disakiti ya bilang segitu. Gimana Bapak nanggapin kayak gitu? Jadi artinya sering kadang kala juga rekan-rekan kerja ini kan artinya menyampaikan sesuatu padahal sama-sama karyawan. Oh pinjamlah ini katanya gitu. Tapi bertahun-tahun gak dikembalikan, ya kan? Terus saya pikirannya, saya nggak dikembalikan pun saya masih sehat-sehat aja. Jadi nggak langsung saya kayak debt collector, saya tagih-tagih nggak, saya diamin aja. Saya diamin Pak. Berarti yang penting hati kita tetap tenang ya, nggak gerasa gurus pusing. Nah, jadi nggak usah diharapkan kembali. Ya itu kan kalau pikiran saya, sudah ditulis sama Gusti Allah itu semua. Sama aja. Hari ini saya minum kopi di sini karena sudah ada di buku harian Tuhan itu bahwa saya harus minum kopi di Barca ini. Nggak mimpi saya mau minum kopi di sini. Nggak mimpi ketemu Bapak kan gitu. Kan yang atur dari atas semua Pak. Berarti Bapak nggak ada dendam ya? Nggak ada. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Ya satu, kalau kita janji sama tadi pagi saya telepon jam berapa datang ke sini? Oh sebelum jam 12. Tiba-tiba datang order lagi, coba beli dulu nih di mereka segini-gini. Saya bilang sama kebetulan sopir saya anak saya gitu kan, kamu aja yang pergi ke sana drop saya karena saya udah janji. Jadi saya nggak pernah kalau saya ketemu orang, saya datang kantor, nanti saya sudah sampai 5 menit baru saya bilang udah nyampe 5 menit lagi saya sampai saya gitu. Jadi jangan dulu masih OTW, kapan nyampenya?
Jangan nurut orang itu. Gitu Pak. Berarti tadi Bapak nggak sakit hati dan tidak berusaha untuk orang sakit hati. Karena kenapa kalau kita beli tiket pesawat 2 jam sebelumnya sudah check-in kan gitu. Iya betul. Kenapa berjanji sama kawan, belum sampai di tempat dibilang OTW. Kan belum nyampe dia. Mending udah nyampe, 5 menit lagi saya sampai kan gitu. Bagus. Jadi kan artinya kan tetap kita hormon bahagia tadi pasti menyenangkan. Sama tadi kan kaget juga dia kan, saya udah nongol. Oh jadi itu kuncinya Pak. Berarti kita harus pikiran harus tenang. Iya. Nggak perlu musing. Jadi pokoknya mau pekerjaan pun jangan panik. Saya juga memimpin anak-anak bahwa saya kalau kerja buka sesuatu, apa yang kita buka pertama nanti itu yang terakhir dipasangkan gitu. Ya kan yang pertama dibuka kan terakhir dipasang kan gitu. Jadi jangan panik. Berarti saya kembali ke bicara-bicara kita sebelum-sebelum Pak. Berarti kalau usulan Pak Purbaya itu Bapak udah terapkan, nggak usah diusul Pak? Ya artinya Pak Purbaya tadi sekarang pemainnya datanglah ML. Kan jangan berinvestasi katanya. Ngapain? Karena dia aja sebagai menteri sudah menganjurkan kan gitu. Jadi kalau datang tiba-tiba ada yang menjanjikan akan menguntung begini, nggak usah didengarin lah. Gitu. Artinya nggak, usulan dia itu kalau Bapak udah Bapak jalan gitu. Iya, saya artinya jalan. Sebenarnya seharusnya dari dulu juga kita begitu ya Pak. Ngapain ngurus yang kita nggak mampu ya. Kalau kita nggak mampu nggak usah kita pikirin ya Pak. Ya karena apa? Sedangkan umpamanya dia aja Menteri Keuangan, sementara kalau lembaga keuangan aja udah ragu-ragu, kenapa kita nggak ada sekolahnya mengenai keuangan terus nggak ikut ragu-ragu kan gitu? Ya itu kan banyak orang pusing kan karena keuangan juga kan Pak. Ya itu masalahnya kadang-kadang kita ini kebanyakan emosinya, emosinya tadi sudah jadi membawa dia kepada yang tidak positif kan gitu. Tapi godaan itu kan besar banget Pak. Ya banyak godaan ya. Godaan tadi tergantung mental kita kan. Bisa tergoda enggak? Kalau kita belum pernah penggoda, jangan mau tergoda. Kita belum pernah menggodain orang, kok bisa tergoda kan gitu loh. Iya, kita kalau orang sekarang kan HP-nya lihat HP orang bagus saja pegal juga Pak, pengen juga ambil. Enggak Pak. Jadi kadang pemain ada orang begitu. Karena bos saya nih, HP-nya pakai iPhone 17 itu. Oh, yang baru. Dia beli 27,5 juta. Udah dia bilang sama mamanya, tanganku kayak gini-gini. Tahu-tahu dia naik motor langsung jatuh, patah tangannya. HP-nya masih selamat, tapi tangannya sudah nggak selamat. Dia bilang, saya aja kamu punya komandan pakai HP yang biasa aja. Isinya kan sama aja, kan gitu. Kalau gunanya pada Nah, terus pakai jam tangan lagi. Loh di HP kan sudah ada jam tangan. Ngapain lagi pakai jam tangan? Emang waktu di HP dengan di jam tangan apa bedanya kan gitu? Jadi banyak apa yang artinya di tubuh ini yang nggak perlu kan? Masih banyak orang pakai jam tangan, padahal HP-nya ada. kayu. Ya itu. Tapi kan ini smartwatch bisa untuk olahraga. Iya. Oh iya, ini kan ada yang mau lihat tensi apa kan gitu. Terus apa kiat lagi Pak yang bisa kita Bapak terapkan untuk saya aja baru 67 Pak, belum tentu seusia Bapak. Jadi apa yang artinya kiatnya saya bikin kopi sendiri. Saya tidur melipat tempat tidur sendiri. Gitu loh. Saya makan ambil piring sendiri, cuci piring sendiri. Berarti biasanya jangan manja ya Pak ya? Iya. Jadi saya kan di rumah nih, ada anak, ada mantu kan gitu. Saya belum pernah selama punya mantu udah 10 tahun belum pernah dia bikin kopi saya. Memang saya nggak mau. Kalau dikasih mau aja, tapi aku bikin sendiri. Aku bangun langsung saya bikin kopi saya ini itu udah. Datang makan juga saya bikin nasi saya sendiri. Yang penting sudah ada di meja, nggak usah harus diladenin. Itu nggak tergantung pada orang. Ya harus membiasakan diri karena nanti juga kesendirian tadi akan kita alami, ya kan? Jadi kita udah tiba lah waktunya kan kok sendiri kan nggak ada yang melayani Pak. Jadi kita udah siap untuk. Karena apa? Kita lihat kan, aku kan sering lihat ke pemakaman sana. Saya lihat di sana itu hanya tertulis tanggal lahir dan tanggal meninggal.
Tidak ada di situ ditulis sarjana apa atau jabatannya apa, nggak ada. Konglomerat apa nggak sebut? Hanya tertulis tanggal lahir sekian, mati tanggal sekian. Nggak ada dia dibilang bekas jenderal kah atau apa, nggak ada. Punya kapal sekian, punya pesawat sekian nggak ya? Oke deh Pak, kalau gitu kami sangat berterima kasih Bapak bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi, Bapak bisa berbagi yang lain. Mungkin riwayat apa pekerjaan Bapak atau yang lain. Baik, pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Jadi saya menulis buku, saya minta cetak karena beliau ini Oh, jadi guru kehidupan. Nah, gitu.